Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Didik Kurniawan. Kali ini kita akan membahas satu materi pembelajaran di mata kuliah akuntansi biaya 2. Yang mana pada kesempatan video materi kali ini kita akan bahas satu chapter, yakni di chapter 21 di bukunya Pak Charter. Kita akan merefer ke situ. Judul pembahasan di bab 21 buku Pak Charter adalah Differential Cost Analysis, atau saya singkat menjadi DCA, Differential Cost Analysis, yaitu analisis terkait dengan adanya perbedaan biaya antara dua proyek atau dua kegiatan. Oke, di bagian yang pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar atas DCA. Oke, let's go, kita mulai. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan case-case atau kasus-kasus atau implementasi atas differential cost analysis, kita perlu paham terlebih dahulu, kita perlu mengerti terlebih dahulu tentang konsepsi dasar atas DCA, differential cost analysis. Materi ini sebenarnya materi yang singkat atau tidak terlalu panjang, namun implementasi atau penerapannya dalam berbagai macam kasus itu sangat banyak sekali dan beragam. Sehingga kalau mau ditarik guidance atau pedomannya, konsep dasarnya, itu materi ini singkat atau simple. Yang paling banyak adalah macam ragam bagaimana menerapkan DCA ini. Oke, maka dari itu pemahaman atas konsepsi dasar DCA menjadi sangat penting. Kalau konsep dasar ini tidak dengan baik dipahami, maka akibatnya adalah dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan terkait dengan DCA itu akan menjadi keliru atau tidak tepat. Kalau diacukan atau diimplementasikan dalam bisnis yang sesungguhnya, maka kekeliruan dalam melakukan analisis beda biaya atau differential cost analysis ini akan berujung kepada kerugian yang diderita perusahaan, dan itu sangat fatal sekali. Oke, maka kita harus paham konsep dasar atas DCA. Kemudian sekali lagi yang harus kita pahami dan kita tekankan bersama bahwa mempelajari akuntansi biaya itu sama sekali tidak ada yang dihafal. Bagaimana cara untuk tidak menghafal? Ya kita harus paham, kita harus mengerti atas apa yang sedang dibicarakan, konsep dasarnya seperti apa. Kalau kita paham, mengerti betul mengenai konsepsi dasarnya, maka betapapun sulitnya atau kompleksnya, sebenarnya bukan sulit ya, betapa kompleks atau rumitnya satu permasalahan atau case, maka itu dapat diselesaikan dengan mudah. Syaratnya adalah asal kita paham. Kalau kita hafal, kalau kita cuma hafal di luar kepala, maka ketika case-nya berubah-ubah, ketika indikatornya diubah, ketika hal yang diketahui itu kemudian dimodifikasi, kemudian alur penyelesaiannya itu dibelok-belokkan, nah itu akan bingung kalau cuma sekedar hafal. Oke ya. Nah, kita mulai. Differential Cost Analysis, atau saya singkat DCA. Apa sih yang dimaksud dengan DCA itu? Nah, ini pertanyaan mendasar yang pertama, yaitu definisi atau pengertian dari DCA, Differential Cost Analysis. DCA merupakan an analysis to determine desirability of a project or activity whose duration less than 1 year. Oke. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara singkatnya bahwa DCA itu merupakan satu analisis dalam rangka untuk menentukan satu proyek atau aktivitas yang akan diinginkan. Diinginkan ini maksudnya akan dieksekusi berikutnya. Nah, di sini di garis bawahi, yang perlu digaris bawahi adalah less than 1 year, yang mana jangka waktu satu proyek atau aktivitas itu kurang dari 1 tahun. Atau dengan kata lain, ini nanti pasti adalah merupakan short term analysis atau analisis biaya jangka pendek, bukan analisis biaya untuk jangka panjang. Pertama, yang menarik di sini adalah ada kata-kata project. Kata-kata project ini sudah kita pelajari dan sudah kita bahas panjang lebar itu ketika kita membahas topik mengenai PERT.
program evaluation and review teknik di video materi yang sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan apa sih perbedaan antara project dengan aktivitas. Perbedaan antara project dengan activity. Bahwasanya kalau project itu pasti ada awal dan akhir. Kemudian suatu project itu bukan merupakan kegiatan yang akan terus berulang. Kalau kegiatan yang terus berulang itu namanya aktivitas. Nah, jangan dikelirukan dengan bahwasanya kalau yang namanya project itu pasti long term atau waktunya itu panjang. Tidak. Ada juga project yang sifatnya itu jangka pendek. Yang jelas kalau yang namanya project untuk membedakannya dengan aktivitas adalah bahwa kalau project itu punya titik awal, punya titik akhir, dan sifatnya tidak recurrent, tidak reguler, tidak berulang. Beda dengan aktivitas yang sifatnya berulang, akan continuous, dilakukan terus-menerus dan akan berulang membentuk satu siklus, ya. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan DCA, Differential Cost Analysis. Nah, kalau kemudian kita baca lagi, kita pahami lagi dari pengertian atas DCA ini, maka kemudian kita dapat menarik satu simpulan bahwa DCA itu sebenarnya ending goal atau tujuan akhirnya itu apa? Bahwa tujuan akhir dari DCA itu adalah dalam rangka untuk membuat satu keputusan bisnis. Sekali lagi, dalam rangka in order for making business decision yang dilakukan oleh manajemen satu perusahaan, kan gitu tentunya. Nah, keputusannya itu sifatnya khas. Decisionnya, keputusannya itu sifatnya khas atau unik. Apa itu khas atau uniknya? Bahwa keputusan terkait dengan DCA, keputusan bisnis yang di-generate dengan jalan menerapkan differential cost analysis, itu keputusannya adalah unik. Yaitu keputusan untuk dalam rangka go or not go. Dalam rangka meluluskan, mengegolkan, melaksanakan, atau tidak meluluskan, atau tidak menjalankan satu project atau aktivitas ini. Jadi keputusannya cuman bahasa gampangnya adalah go or not go. Eksekusi atau enggak nih projectnya. Dilaksanakan atau enggak nih aktivitasnya. Itu keputusan akhirnya. Nah, namun case-case atau kasus-kasus yang terkait dengan untuk decision go or not go itu banyak dan bervariasi, serta melibatkan berbagai macam indikator dan faktor, baik biaya maupun revenue, baik faktor kuantitatif maupun kualitatif. Nah, itu yang membuatnya menjadi rumit atau kompleks. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya itu cuma simpel satu aja, tujuan dari DCA ini, yaitu go or not go, selesai. Oke ya. Nah, kemudian DCA ini akan digunakan dalam rangka untuk melakukan analisis satu proyek atau kegiatan yang mana proyek atau kegiatannya itu durasinya atau time frame-nya itu harus less than 1 year. Tidak boleh lebih dari 1 tahun. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah, Pak, kenapa kok kemudian DCA ini harus masa studi analisisnya itu less than 1 year? Kenapa begitu, Pak? Kan gitu. Oke, DCA itu sifatnya seperti sudah saya sampaikan tadi merupakan analisis jangka pendek atau short term analysis. Lawannya short term analysis adalah long term analysis. Oke. Kalau kita belajar manajemen keuangan atau financial management, maka kita mengenal konsep namanya time value of money. Ya, konsep time value of money. Nah, konsep time value of money itu kemudian diimplementasikan untuk satu project, ngitung satu project untuk yang sifatnya itu jangka panjang. Ya, jangka panjang. Misalkan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada sampai 20 tahun, 30 tahun. Itu pasti harus menggunakan konsep time value of money. Dan ketika dulu kita belajar akuntansi pengantar awal-awal di akuntansi pengantar 2, itu kan ada juga penerapan konsep mengenai time value of money. Kalau kemudian satu perusahaan itu punya notes payable, account payable, itu account receivable gitu ya, itu pasti tidak akan menerapkan dan berkenalan dengan konsep namanya time value of money. Kenapa? Karena jangka waktunya itu less than 1 year. Kan nggak ada dong account receivable, account payable kok jangka waktunya itu panjang lebih dari satu siklus atau satu periode akuntansi, itu nggak mungkin.
Kan itu kan current asset, itu account receivable dan account payable, kan gitu. Beda kemudian kalau pembahasan di pengantar akuntansi itu membicarakan mengenai obligasi atau bond. Nah, itu pasti harus menerapkan konsep time value of money yang ada future value, kemudian ada present value, kan gitu. Lupa kenapa kok obligasi atau bond itu harus menggunakan time value of money. Ada future value-nya, ada present value, konsepnya diterapkan di situ. Kenapa? Karena yang namanya bond atau obligasi itu pasti more than 1 year, sifatnya jangka panjang. Oke, paham ya? Jadi kenapa kok DCA itu digunakan dalam jangka pendek? Ya karena memang dalam analisis DCA ini nanti tidak akan melibatkan konsep time value of money. Kalau mau melibatkan konsep time value of money, namanya bukan analisis DCA. Namanya adalah capital budgeting analysis atau capital expenditure analysis. Kalau capital expenditure, kita relate kepada materi tentang pengantar akuntansi. Yang namanya capital expenditure pasti masa manfaatnya more than 1 year. Kalau masa manfaatnya itu untuk less than 1 year, itu kan namanya revenue expenditure, kan gitu dulu. Dulu seperti itu ya. Jadi jelas ya, kenapa kok kemudian analisis DCA itu kemudian harus jangka waktu atau time frame-nya itu less than 1 year, ya karena tidak akan ada penerapan konsep time value of money di dalam analisis DCA. Lupa kalau menerapkan analisis yang menggunakan konsep time value of money, Pak, yang mirip-mirip dengan DCA itu dalam hal apa, Pak? Dalam hal capital budgeting analysis atau capital expenditure analysis. Itu nanti di sana akan menggunakan, ada namanya yang paling gampang tuh payback period, ada namanya internal rate of return IRR, ada juga NPV net present value, kemudian ada MIRR dan seterusnya. Itu adalah capital budgeting analysis untuk project yang more than 1 year atau jangka panjang. Sehingga kalau yang namanya NPV, IRR, MIRR itu kan pasti menggunakan konsep time value of money. Jadi paham ya alasan kenapa kok DCA itu hanya bisa digunakan untuk analisis jangka pendek. Karena memang dia tidak akan menerapkan TVM, ya, time value of money. Nah, kalau TVM itu kan juga tidak akan diterapkan untuk semua project atau analisis yang kemudian less than 1 year. Tidak akan diterapkan di situ. Kenapa? Karena itu N-nya atau periodnya kurang dari 1. Ya, N-nya atau periodnya kurang dari 1. Jadi nggak signifikan gitulah ya bahasa gampangnya. Tidak signifikan perbedaan atas nilai mata uangnya. Nilai uangnya tidak akan beda terlalu signifikan. Jadi diabaikan saja. Itu ya. Jadi itulah alasan kenapa DCA itu kemudian merupakan short term analysis. Oke. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa decision terkait dengan DCA itu intinya adalah tentang go or not go. Namun dalam teknis atau operasional atau prakteknya, maka keputusan yang diambil dalam analisis DCA itu saya katakan banyak dan bervariasi. Sekali saya ulang bahwa secara umum keputusan yang diambil dengan menggunakan analisis DCA itu simple, satu aja, yaitu make a decision about go or not go of a project or an activity. Nah, yang menjadi perhatian atau yang menjadi problem gitu ya, bahwa dalam hal keputusan go or not go ini ternyata macam ragamnya itu banyak. Jadi keputusan yang diambilnya itu sifatnya dari sisi kuantitas itu banyak, dan dari sisi fitur atau dari sisi lika-likunya, dari sisi ciri-cirinya, bentuknya itu sangat bervariasi. Banyak sekali. Banyak dan bervariasi. Kalau banyak tetapi kemudian variasinya itu 0, itu masih lebih simpel. Berarti kan cuman tekniknya satu tapi dipakai untuk dalam banyak case. Angkanya beda-beda, cuman angkanya beda-beda. Nah, kalau ini enggak, ya, banyak dan bervariasi. Artinya jumlahnya itu banyak
udah gitu variasi indikator-indikator yang dipakai itu beragam. Bisa dalam satu case itu pakai indikator 1, 2, 3. Case yang lain hanya pakai indikator 1 dan 2. Case yang berikutnya, yang dipakai itu indikatornya sampai 10. Itu yang dimaksud dengan variatif. Nah, secara teknis antara lain keputusan-keputusan yang diambil yang bisa diputuskan dibuat dengan menerapkan analisis DCA antara lain. Kalau ada pesanan khusus. Pesanan khusus itu maksudnya adalah perusahaan itu di balik layar dia ada konsumen yang datang ke perusahaan sebagai konsumen individu. Kemudian dia nanya ke perusahaan ini, Pak, bisa nggak saya mau order khusus nih, jaket gitu misalkan. Ini kan kalau jaket yang tipe kayak gini, ini perusahaan Bapak ini kan ngejualnya di pasaran harganya 100.000. Pak, saya mau pesen Pak, dalam jumlah besar nih. Misalkan 2000 piece. Tapi ya nanti jangan harga jualnya jangan 100.000 Pak. Cukup misalkan 75.000 aja, boleh atau enggak. Nah, keputusan ini nanti akan diambil oleh si perusahaan yang ditawari ini dengan menerapkan DCA. Oke. Kemudian keputusan terkait dengan harga khusus atau diskon khusus. Yang namanya harga khusus atau diskon khusus, harga khusus di sini maksudnya nggak mungkin dinaikkan dong, pasti diturunkan kan gitu. Sehingga di sini konteks pembahasannya adalah diskon. Yang namanya diskon atau harga khusus itu pasti ujung-ujungnya adalah akan menurunkan atau menurunkan, menjadikan revenue perusahaan itu menjadi turun atau mendikris revenue dari perusahaan. Yang namanya harga khusus atau diskon khusus itu. Nah, kalau begitu, lupa kalau begitu ya ngapain diterima, udah tolak aja kan gitu. Nanti dulu. Bisa jadi pemberian harga khusus atau diskon khusus itu tetap masih ada menguntungkan, profit. Nah, masih memberikan profit. Jadi jangan konteksnya itu cuma dilihat revenue-nya saja, jangan. Kalau dilihat revenue-nya jelas nggak masuk. Kenapa? Karena kalau adanya diskon atau harga khusus itu revenue-nya pasti turun. Tapi penurunan revenue itu tidak serta-merta kemudian mengakibatkan perusahaan rugi. Belum tentu. Memang revenue-nya turun, tapi masih ada profit. Dalam artian profitnya itu masih ada. Nah, pertimbangan apakah kemudian tawaran diskon khusus itu dibuat atau dilaksanakan atau tidak, itu harus melibatkan satu analisis keputusan bisnis dengan menggunakan DCA tadi. Kemudian bisa juga dibuat analisis DCA ini dalam rangka untuk menentukan apakah perusahaan mau membuat satu part barang sendiri, dibuat sendiri, ataukah harus membelinya saja dari vendor. Misalkan kalau material A itu dibuat oleh perusahaan, itu cost-nya misalkan per unit 10.000. Kalau beli dari luar, misalkan harga belinya, harga perolehannya itu misalkan 9.500. Ya itu kan jelas harus beli aja dari vendor, ngapain capek-capek bikin sendiri kan gitu. Nah sebaliknya, namun kalau kemudian material A ini dibuat oleh perusahaan itu sendiri, misalkan cost-nya itu 8.000, kemudian kalau dia beli dari vendor dari pihak luar itu kemudian cost atau harga perolehannya itu misalkan 15.000, yes, itu harus membuat sendiri. Nah, keputusan untuk membuat sendiri atau beli dari vendor luar itu harus dianalisis, tidak serta-merta langsung, oh ya sudah kita beli aja, nggak usah repot-repot bikin sendiri. Nanti dulu, dianalisis dulu dong. Lebih pengorbanannya, ya, pengorbanannya lebih kecil kalau membuat sendiri atau beli dari luar. Nah, itu harus dianalisis dengan menggunakan DCA. Kemudian begitu juga dengan keputusan mengenai mau nyewa atau beli. Kalau nyewa biayanya berapa, kalau beli biayanya berapa. Nah, itu dibandingkan. Yang lebih kecil itu yang diambil. Nah, ini perlu menggunakan analisis DCA. Terus, jual sekarang atau proses lebih lanjut. Ini sama dengan ketika waktu itu kita membahas tentang joint cost. Di situ kan ada variable cost yang merupakan further production process. Nah, satu produk itu keputusannya untuk dijual pada saat split off point, katakanlah demikian, ataukah dijualnya pada titik ultimate point, itu
bisa dianalisis dengan menggunakan DCA. Simpelnya adalah lebih menguntungkan di mana? Dijual di split off point ataukah dijual di ultimate point. Kalau lebih menguntungkan dijual di split off point, ya ngapain capek-capek diproses lebih lanjut. Dan juga sebaliknya, kalau sekiranya adanya tambahan spareable cost, itu kemudian menjadikan profitnya ketika dijual di ultimate point itu lebih gede, ya proseslah lebih lanjut. Jangan lantas dijual di split off point. Nah, keputusan itu harus dianalisis dengan teliti, dengan cermat, dengan menggunakan DCA. Oke, dan ada juga lanjut bisnis atau stop bisnisnya. Kadang satu perusahaan itu tidak hanya menjual satu macam produk saja. Produknya bisa aja, misalkan seperti dalam contohnya misalkan PT Wings. Wings, ngerti ya Wings? Wings itu ada lini produknya yang berupa makanan. Kalau dulu terkenalnya Wings itu kan sabun gitu ya, atau utilities bagi rumah tangga. Nah, terkenalnya itu utilities atau produk pembersih untuk rumah tangga kayak sabun itu Wings itu. Tapi kok kemudian di sekitar awal-awal tahun 2000-an itu kan kemudian Wings merambah kepada produk makanan. Ada dia punya mie instan kan gitu ya, yang kemudian dia akan berkompetisi dengan Indofood. Nah, jadi lini produknya itu PT Wings itu ada dua, ada produk makanan dan ada produk utilities rumah tangga gitu loh. Nah, dia bisa melakukan analisis. Misalkan saja kalau manajemennya bilang, oh kita cukup fokus kepada satu lini produk saja deh gitu. Nah, itu maka perusahaan harus memutuskan mau fokus di utilities rumah tangga ataukah mau fokus di produk makanan. Nah, untuk memutuskan itu perlu analisis DCA, ditimbang-timbang, diukur-ukur mana yang lebih mendatangkan benefit bagi perusahaan. Nah, itu harus menerapkan DCA, Differential Cost Analysis. Paham ya sampai di sini ya? Nah, ternyata macam ragamnya itu banyak. Tapi ini tidak terbatas kepada berapa nih? 6 contoh ini ya, tidak terbatas kepada 6 contoh kasus ini, tidak. Kasus lainnya masih lebih banyak lagi. Ya, hanya saja tidak saya tulis, itu tidak kita bahas di sini. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Berikutnya, patokan atau guidance umum dalam pengambilan keputusan terkait analisis DCA adalah yang penting, go for the most beneficial. Go for the most beneficial. Laksanakan atau eksekusi atau pilih project atau kegiatan yang most beneficial, yang paling menguntungkan bagi perusahaan, yang paling mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang benefit, ya, ngomong-ngomong tentang benefit, bagi dalam konteks perusahaan yang namanya benefit itu adalah profit atau laba. Semuanya diukur secara kuantitatif ke dalam profit atau laba. Itu namanya yang paling menguntungkan atau benefit bagi perusahaan. Jangan sekali-kali keliru memaknai bahwa benefit itu adalah revenue. Itu salah besar. Saya ulang, jangan memaknai dengan benefit itu adalah revenue. Itu salah. Benefit itu bukan revenue. Tapi benefit bagi perusahaan itu adalah profit atau laba. Loh Pak, kok bisa begitu Pak? Loh iya, revenue itu bukan benefit. Revenue itu artinya aliran arus kas masuk dari aktivitas proses bisnis atau aktivitas produksi dan penjualan barang yang dilakukan oleh perusahaan. Itu baru aktivitas uang masuk. Nah, untuk mendatangkan aktivitas uang masuk itu, maka kan harus ada pengorbanannya. Harus ada biayanya. Ingat konsep akuntansi, ada matching cost against revenue. Ada nggak perusahaan yang cuma mendatangkan revenue aja tanpa ada cost? Costnya nihil, nol. Ada nggak? Kasih tahu saya kalau ada. Mari kita bisnis ke situ rame-rame. Ya jelas nggak ada. Perusahaan berbisnis dengan cost nol. Dapat mendatangkan revenue. Nggak ada itu. Ya, tidak ada itu. Pak, itu Pak, calo Pak, jadi calo Pak. Calo kan gampang Pak. Itu nggak ada costnya Pak. Nggak ada costnya itu. Jadi calo itu kan dapat revenue Pak. Nah, hati-hati, calo jangan dipikir bahwa calo atau broker itu kemudian tidak ada costnya. Kata siapa? Bayangkan ada satu orang jadi pekerjaannya calo atau broker, ya, broker. Nah, kemudian sehari-hari kan dia aktivitasnya adalah, misalkan bahasa gampangnya, dia
mondar-mandir ke sana ke sini, nyari apa? Nyari orang untuk apa? Untuk ditawarkan barangnya, kemudian dia beli, dia dapat komisi kan gitu. Nah, upaya dia mondar-mandir, searching internet, googling, ngomong ke orang, itu butuh biaya atau enggak? Ya jelas butuh biaya. Dia mondar-mandir ke sana ke sini, butuh bensin atau enggak? Ya butuh. Gitu loh. Kemudian dia untuk ngomong ke orang gitu ya, itu butuh jajanin atau enggak? Butuh. Dia sendiri butuh makan dan minum enggak? Butuh. Nah, itu biaya atau bukan? Biaya. Jadi enggak ada yang namanya bisnis itu kemudian mendatangkan revenue dengan nihil biaya. Enggak ada. Ya, tidak ada. Jadi gitu ya. Jadi poin saya yang ingin saya sampaikan adalah jangan sekali-kali memaknai benefit itu sebagai revenue. Revenue bukan benefit. Yang merupakan benefit adalah profit, yaitu revenue ketika sudah ditandingkan dengan cost atau pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, sehingga kalau patokan dasarnya adalah go for the most beneficial, maka kita dapat menerka, kita dapat menyimpulkan bahwa decision untuk DCA ujungnya adalah pasti benefitnya harus lebih besar daripada pengorbanannya, baru kemudian go. Itu, paham itu ya? Nah, kalau kita melakukan analisis atas DCA, maka saya dapat menggolongkan bahwa proyek atau aktivitas yang sedang dianalisis dalam konteks DCA itu dapat saya kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah analisis DCA yang digunakan dalam satu single short term project. Yang kedua adalah analisis DCA yang hendak diterapkan dalam satu analisis untuk multiple short term project. Multiple short term project. Jadi ada single short term project dan ada multiple short term project. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini, kalau single project itu artinya kegiatan atau aktivitas atau project yang dianalisis itu cuma tunggal, cuma satu aja. Sementara kalau multiple project, berarti aktivitas atau projectnya yang sedang dianalisis itu dengan menggunakan DCA itu jumlahnya lebih dari satu. Jadi bahasa gampangnya, single short term project itu misalkan project yang dianalisis hanya satu, yaitu project A, selesai. Kalau multiple short term project itu contohnya misalkan ada project A, project B, project C, atau project A dan project B aja deh. Project A dan project B sedang dianalisis DCA, maka project A dan project B ini dibandingkan. Nah, kemudian yang the most beneficial antara A dan B ini go, eksekusi, laksanakan. Gitu loh maksudnya. Oke ya. Sehingga kalau kita cuma single short term project, maka keputusan untuk accept-nya, untuk go-nya adalah benefit-nya harus lebih besar daripada cost-nya. Kan ini kan ada project baru atau ada aktivitas baru, pasti ada pengorbanan baru yang dikeluarkan. Jelas itu. Kan sudah saya sebutkan tadi bahwa ingat konsep akuntansi, cost matching konsep, yaitu menandingkan cost dengan revenue. Ya, konsep penandingan cost against revenue, matching konsep. Nah, bahwa cost yang dikeluarkan ketika ada project baru itu harus lebih kecil dari benefit. Maka kalau cost-nya lebih kecil dari benefit atau benefitnya lebih besar daripada cost-nya, terima, accept. Sebaliknya, kalau benefit yang dihasilkan dari the new project tersebut lebih kecil benefit yang dihasilkan daripada pengorbanan yang akan dikeluarkan, maka tolak, reject. Jangan diambil itu projectnya. Paham ya sampai di sini ya? Itu kalau single short term project. Bagaimana kalau dengan multiple short term project? Ya terimalah, ambillah, laksanakanlah, eksekusilah project yang paling menguntungkan. Kan gitu logikanya. Ambil atau accept the most beneficial project. Ya, ambillah the most beneficial project. Terus kebalikannya, yang ditolak yang bagaimana, Pak? Tolaklah the least beneficial project. Tolaklah the least beneficial project. Project yang paling tidak menguntungkan. Kalau misalkan satu perusahaan itu dihadapkan untuk memilih eksekusi atas misalkan 3 project. Katakanlah project A, B, dan C.
Kalau perusahaan itu berpikir bahwasanya oh saya hanya akan mengambil satu proyek saja yang akan dieksekusi, maka A, B, C harus dianalisis dengan menggunakan DCA, dan kemudian yang paling mendatangkan keuntungan paling banyak itu yang diambil. Misalkan yang mendatangkan keuntungan paling banyak adalah proyek B gitu. Nah, ambil proyek B saja. Proyek A dan C jangan dieksekusi, nggak usah dilaksanakan kan gitu. Kalau misalkan Pak, kalau mau perusahaannya tadi itu mau mengambil 2 proyek di antara 3 proyek, gimana Pak? Bisa atau enggak? Boleh atau tidak? Oh ya boleh sekali, enggak ada masalah. Misalkan tadi kan proyeknya A, B, dan C. A, B, dan C. A itu mendatangkan benefit 100, B mendatangkan benefit 200, C mendatangkan benefit 300. Kalau mau diambil 2, berarti yang B dan C. Karena the most beneficial projectnya adalah B dan C. A cuma 100, B dan C masing-masing 200 dan 300. Benefitnya ya, bukan revenue-nya, ingat benefitnya. Nah Pak, kalau di antara 3 proyek ini A, B, dan C mau dieksekusi semuanya gimana Pak? Ya nggak usah pakai analisis DCA, ngapain capek-capek menggunakan analisis DCA. Paham ya? Jadi logika berpikirnya harus dimainkan di sini, harus dipakai. Nah, kalau ada 3 proyek kok kemudian perusahaan bilang, oh ya saya pokoknya mau melaksanakan 3 proyek itu semuanya. Ya nggak usah pakai analisis DCA, ngapain kan gitu loh. Sampai capek ngitung. Gitu. Atau kalau kemudian manajemen bilang, dari 3 proposal proyek baru ini, saya nggak mau ngelaksanain, perusahaan nggak ada kompetensi untuk menjalankan 3 proyek yang dipropos itu gitu misalkan. Ya nggak usah perlu juga lakukan analisis DCA. Untuk apa? Kan tadi kan tujuannya adalah milih mana yang go dan mana yang tidak go. Kalau go semua ya nggak usah pakai DCA, atau kalau not go semua ya juga tidak perlu DCA. Dapat dipahami itu ya? Oke, itu simpel aja. Berikutnya, DCA itu hanya akan melibatkan revenue dan cost yang relevan. Artinya revenue yang diperoleh dan cost yang akan dikorbankan itu haruslah hanya revenue dan cost yang relevan dengan new project atau new activity tersebut, sehingga disebut sebagai relevant revenue dan relevant cost. Jadi BTW ngomong-ngomong, sejauh ini kita dapat menyimpulkan ya bahwa analisis DCA itu adalah ujung-ujungnya adalah akan membandingkan benefit ya, bukan membandingkan revenue saja ya, bukan membandingkan revenue saja. Bisa saja sih membandingkan revenue saja atau membandingkan cost saja bisa, tapi umumnya adalah membandingkan profit ya, membandingkan profit. Loh Pak, yang membandingkan cost saja misalkan itu yang mana Pak? Kalau yang membandingkan cost saja itu adalah seperti misalkan yang ini tadi, buat sendiri atau beli dari vendor. Ini nggak ada revenue-nya ini membandingkan cost semua ini. Ya, jadi cost yang lebih kecil, yang paling kecil itu yang akan diambil ya. Oke. Nah, jadi intinya adalah membandingkan profit, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang dibandingkan itu cost semua. Kalau intinya kalau membandingkan benefit, ambil benefit yang paling besar. Kalau membandingkan revenue, ambil revenue yang paling besar. Kalau hanya membandingkan cost, maka ambillah cost yang terkecil. Ya, intinya gitu. Jika benefit itu mengacu pada tambahan revenue, maka relevant revenue-nya adalah marginal revenue dan incremental revenue. Apa itu marginal revenue atau incremental revenue? Ini terminologi yang sama ya, bukan 2 hal yang berbeda. Jadi, jika benefit itu mengacu pada tambahan revenue, adanya revenue yang masuk yang diakibatkan oleh karena eksekusi atas the new project atau the new activity itu, maka nanti relevant revenue-nya disebut sebagai marginal revenue atau incremental revenue. Apa itu marginal revenue atau incremental revenue? Marginal revenue atau incremental revenue itu merupakan additional revenue provided by the new project or new activity. Bahasa simpelnya, bahasa mudahnya, marginal revenue atau incremental revenue itu adalah tambahan revenue, pendapatan yang dihasilkan oleh karena adanya new project atau new activity.
Marginal revenue itu istilah ini banyak dipakai di ekonomi ya. Kalau ilmu ekonomi lebih banyak menggunakan istilah marginal revenue. Kalau incremental revenue itu banyak dipakai dalam konteks industri. Ya, pakai namanya incremental revenue. Namun sebenarnya sejatinya itu sama ya, marginal revenue atau incremental revenue itu sama. Itu revenue. Intinya adalah tambahan revenue yang masuk dikarenakan oleh adanya new project atau new activity. Itu relevant revenue. Bagaimana dengan relevant cost? Jika cost itu mengacu pada tambahan biaya, saya ulang, jika cost itu mengacu pada tambahan biaya, maka relevant cost-nya adalah differential cost atau marginal cost atau incremental cost. Ya. Differential cost, marginal cost atau incremental cost. Nah, sama dengan marginal revenue dan incremental revenue, istilah terminologi differential cost itu sama dengan terminologi marginal cost, sama dengan istilah incremental cost. Differential cost itu unik digunakan di pelajaran atau dalam konteks cost counting, itu differential cost. Marginal cost itu istilah yang digunakan ketika berbicara dalam konteks keilmuan ekonomi atau ekonomi. Kemudian incremental cost itu dibicarakan ketika dalam konteks pembahasannya di industri. Jadi ini sebenarnya sama aja, differential cost, marginal cost atau incremental cost. Apa differential cost, marginal cost atau incremental cost itu? Ya, differential cost merupakan new or additional cost incurred to complete a proposed project or to extend an already taken activity. Intinya adalah bahwa differential cost atau marginal cost atau incremental cost itu merupakan tambahan biaya yang harus dikeluarkan atau dikorbankan ketika satu proyek itu hendak dilaksanakan atau satu aktivitas itu mau dijalankan. Itu namanya differential cost atau marginal cost tadi. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita secara lebih detail kalau gitu kita bahas mengenai kalau gitu, apa saja sih sebenarnya yang merupakan item atau komponen dari yang namanya relevant cost? Apa saja sih komponen-komponen atau item dari relevant cost yang harus dimasukkan dalam pembahasan DCA, Differential Cost Analysis? Oh ya, sampai di sini simpulan kita merujuk kepada bahwa yang akan digunakan dalam analisis DCA itu hanya ada dua saja ya, yaitu relevant revenue dan relevant cost. Di luar dari relevant cost dan relevant revenue tidak boleh dan tidak perlu digunakan dalam melakukan analisis DCA. Tidak boleh. Hanya relevant cost dan relevant revenue saja yang bakal digunakan sebagai analisis DCA. Oke. Nah, relevant cost-nya itu mencakup apa saja kan gitu pertanyaannya. Relevant cost-nya mencakup apa saja? Relevant cost to be considered. Yang pertama adalah out of pocket cost. Out of pocket cost atau bisa saya sebut menjadi initial outlay cash yang disebabkan oleh karena adanya proyek baru. Initial cash outlay ya, initial cash outlay because of the new project. Initial cash outlay because of the new project. Out of pocket cost itu merupakan required cash outlay to conduct the project or activity. Ya, jadi intinya adalah ini cash yang dikeluarkan atau dibayarkan kalau project yang baru itu mau diambil atau dieksekusi. Intinya gitu ya. Itu out of pocket cost. Sebelumnya kalau out of pocket cost ini sebelumnya biayanya itu nggak muncul. Tapi kalau you atau perusahaan itu mau eksekusi proyek tersebut, maka kemudian akan timbul biaya out of pocket cost ini gitu. Kemudian avoidable cost. Avoidable cost itu merupakan cost yang tidak dikeluarkan atau cost yang hilang ketika satu proyeknya itu diambil. Misal contoh simpelnya gini ya, misal kita punya pilihan hari Senin. Ya, kita punya pilihan hari Senin. Mau pergi ke bioskop ataukah mau makan di warteg. Nah, ini pilihan. Pilihan tuh maksudnya
dua alternatif ini tidak saling terkait ya, jangan digabungkan. Misalkan kita punya pilihan hari Senin nonton bioskop atau makan siang di warteg. Oke? Nonton di bioskop atau makan siang di warteg. Kalau milih nonton di bioskop, bukan nonton di warteg ya. Kalau memilih nonton di bioskop, maka biaya yang dikeluarkan katakanlah misalkan 40.000. Berarti ada pengorbanan sebesar 40.000 uang yang keluar kalau nonton di bioskop. Kemudian kalau makan di warteg, biaya yang dikeluarkan 20.000. Oke? Nah, kalau kita memilih nonton di bioskop, maka 20.000 ini disebut sebagai avoidable cost. Ya, avoidable. Oh, ini bukan avoidable cost, sorry, kebalik, yaitu opportunity cost. Sorry. Contohnya saya ubah ya. Jadi opportunity cost adalah cost atas satu project atau activity yang tidak diambil. Oke, saya contohkan ke yang masuk ke yang opportunity cost. Ini kebalik saya. Oke, saya lanjutkan contoh saya. Misalkan tadi ya, kalau kita memilih untuk nonton di bioskop, maka pengeluaran sebesar 20.000 yaitu makan di warteg itu merupakan cost yang tidak diambil. Nah, ini namanya adalah opportunity cost. Sebaliknya, kalau kemudian kita memilih untuk makan di warteg, maka 40.000 yaitu cost of nonton di bioskop tadi itu yang 40.000 itu merupakan opportunity cost. Ya, merupakan opportunity cost. Jadi jelas ya, kalau opportunity cost itu merupakan cost atas satu project yang tidak diambil. Seperti tadi kalau nonton di bioskop ya 20.000-nya itu merupakan opportunity cost. Kalau yang diambil yang makan di warteg, maka 40.000-nya yang nonton di bioskop, cost nonton di bioskop itu merupakan opportunity cost. Nah, kalau avoidable cost itu tadi adalah cost yang tidak dikeluarkan atau hilang ketika suatu project itu diambil. Misal, contohnya adalah untuk seperti membuat sendiri suatu material ataukah beli dari luar. Kalau beli dari luar, maka ada satu aktivitas produksi yang kemudian tidak akan dijalankan atau menjadi hilang. Nah, hilangnya aktivitas produksi karena kemudian materialnya itu dibeli dari luar, itu disebut sebagai avoidable cost. Cost yang dapat dihilangkan. Misal contohnya gini loh. Untuk memproduksi sendiri material A yang akan digunakan dalam rangka proses produksi untuk menghasilkan FG, ya saya ulang, untuk menghasilkan material A dalam rangka proses produksi di perusahaan, maka ada kegiatan A, B, dan C. Jadi saya ulang, untuk menghasilkan material A ada proses produksi A, B, dan C yang harus dilakukan. Dan selama ini sudah dilakukan aktivitas produksi A, B, dan C. Oke, kemudian ini ada tawaran bagaimana kalau kita membeli material dari luar aja. Oke, kalau membeli material dari luar, maka kemudian dapat material A, namun material A-nya itu harus di-adjust. Ya, harus di-adjust untuk dapat bisa digunakan dalam proses produksi. Taruhlah misalkan adjustment-nya itu adalah aktivitas C. Sehingga aktivitas C, ya, aktivitas C itu tetap masih ada. Aktivitas C masih tetap ada. Tapi aktivitas A dan B ini sudah hilang. Nah, aktivitas A dan B yang hilang, otomatis kan cost-nya berkurang. Nah, cost yang berkurang atas hilangnya aktivitas A dan aktivitas B itu disebut sebagai avoidable cost. Ya, avoidable cost. Paham ya sampai di sini ya? Itu perbedaan antara opportunity cost dan avoidable cost. Jadi kalau bahasa simpelnya itu mungkin gini, kalau opportunity cost itu cost-nya head to head, langsung dibandingkan semuanya, plug. Sementara kalau avoidable cost itu terkait dengan apakah ada kemudian kegiatan yang sebagian itu hilang terkait dengan adanya project yang baru. Kalau ada kemudian sebagian aktivitas yang hilang, maka cost-nya hilang, itu sebagian itu merupakan avoidable cost. Ini dipakai enggak Pak dalam analisis DCA? Dipakai. Jadi out of pocket cost dipakai, dipertimbangkan, avoidable cost dipertimbangkan, opportunity cost juga dipakai. Berikutnya adalah imputed cost. Kalau imputed cost itu merupakan arbitrary cost as of the excess or impact of a project
taken. Imputed cost itu sifatnya arbitrary, artinya adalah dia tidak bisa dihitung langsung secara kuantitas, sehingga harus diperkirakan, sifatnya perkiraan saja. Itu imputed cost. Contohnya misalkan gini, kalau project A diambil, maka akan ada ekses dampak negatif berupa adanya adanya komplain warga atas bau nggak enak, misalkan gitu ya, atas bau yang nggak enak. Nah, komplain warga atas bau yang tidak enak itu kalau mau dinilai secara kuantitatif, nilainya berapa kan kita kesusahan atau kesulitan, bingung gitu loh. Nah, maka kemudian efek negatif yang ditimbulkan dari satu project, kalau projectnya itu mau tetap di go atau eksekusi, maka kan itu harus ditangani. Nah, penanganan atas efek negatif yang berupa adanya bau yang tidak sedap tadi itu, caranya gimana? Kan nanti pasti ada yang komplain dong masyarakatnya. Terus gimana itu? Apa yang dilakukan oleh perusahaan? Gitu ya. Misalkan, oh ya sudah, itu kita nggak bisa menghilangkan bau nggak enaknya. Tapi kita bisa memberikan kompensasi kepada masyarakat dengan melakukan ini. Nah, itu merupakan imputed cost. Ekses negatif yang ditimbulkan oleh karena satu project. Untuk menenangkan warga supaya tidak komplain itu kan biayanya berapa kan nggak ada patokan resminya kan gitu. Oh, untuk menutup komplain dari warga itu dibayarnya 1 juta, nggak bisa gitu juga. 10 juta nggak bisa juga ditetapkan seperti itu, nggak bisa. Ya berapa ya nggak tahu. Itu nanti harus diukur atau dikuantifikasi dengan arbitrer secara buatan, diperkirakan. Nah, itu memperkirakannya bagaimana Pak? Itu ada teknik, ada ilmunya sendiri, bisa melakukan CBA, cost benefit analysis. Itu ada di pelajaran ekonomi ya, tidak kita bahas di sini. Nah, itu contoh imputed cost intinya. Nah, kemudian relevant cost to be considered in analyzing DCA ini mencakup juga semua variabel cost. Ya, semua variabel cost yang relevan tentunya ya. Jadi intinya adalah semua biaya yang bersifat variabel itu pasti akan diperhitungkan, akan dipertimbangkan, akan masuk dalam analisis DCA. Semua. Loh Pak, semua Pak kalau variabel cost Pak? Iya. Semua tanpa terkecuali. Kalau sifat biayanya adalah variabel cost. Berbeda dengan kalau fixed cost. Tidak semua fixed cost itu kemudian akan include dimasukkan dalam analisis DCA. Jadi not all fixed cost itu akan dimasukkan dalam pertimbangan DCA. Misalkan kalau kemudian perusahaan punya mesin, ya mesinnya itu kapasitas maksimalnya sampai dengan 1000 unit produk dapat dibuat dengan menggunakan mesin itu. Kalau kemudian dalam operasi bisnis normal itu dia cuma running dalam rangka menghasilkan cuma 800 unit, maka kemudian kalau ada special order masuk untuk nambah produksi 100 unit, kan berarti kan fixed cost-nya nggak akan bertambah itu. Kenapa? Karena relevant range-nya sampai dengan 1000 unit. Sementara 800 unit itu kapasitas terpakai normal, kemudian masih ada selah, ada gap 200. Nah, ini gap yang 200 ini mau diambil oleh special order tambah 100 unit. Kan jadi masih cuma 900 di bawah atau dalam relevant range. Jadi fixed cost-nya nambah nggak? Oh, nggak nambah. Ya sudah, itu namanya fixed cost-nya tidak include, tidak perlu dimasukkan sebagai relevant cost dalam DCA. Beda dengan misalkan, oh ini kapasitas terpakainya misalkan 800. Kemudian ada special order, tambah dong, saya mau pesen berapa unit? 400 unit. Loh, kalau 400 unit kan berarti 800 ditambah 400 berarti 1200. Padahal kapasitas maksimalnya 1000. Nah, otomatis yang 200 ini harus menambah fixed cost karena sudah out of relevant range. Itu maksud dari bahwa fixed cost itu bisa terlibat, bisa juga tidak. Tidak semua fixed cost bisa terlibat atau dimasukkan. Itu pengertian dari variable cost versus fixed cost dalam hal DCA, differential cost analysis ini. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, ada satu biaya yang sifatnya itu mutlak atau absolut, dia sudah tidak akan dijadikan satu bahan pertimbangan dalam melakukan differential cost analysis. Apa itu? Yaitu sunk cost dan historical cost. Sunk cost itu merupakan biaya yang sudah tertanam, artinya sudah dikeluarin, sudah dibayarkan di periode yang lalu.
atas satu kegiatan. Misalkan kegiatan A itu dijalankan oleh perusahaan. Nah, kemudian kegiatan A-nya itu mau di-extend atau mau diintensifkan dengan jalan adanya tambahan biaya. Nah, biaya A yang sudah eksis ini itu kan pasti kan ada dong. Misalkan mesinnya mau di-upgrade lah, katakanlah demikian. Nah, dulu mesin yang sekarang sudah ada ini dulunya kan sudah pernah dibeli. Nah, harga perolehan atas mesin yang sudah dibeli misalkan 5 tahun yang lalu itu merupakan sunk cost. Nah, kalau kemudian sekarang mesinnya mau di-upgrade, nah biaya untuk upgrade-nya itulah yang merupakan relevant cost. Nah, harga perolehan mesin di 5 tahun yang lalu itu merupakan sunk cost, dan itu nggak usah dipertimbangkan untuk apa. Gitu ya. Kemudian historical cost. Historical cost itu merupakan biaya masa lampau. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip aja sih. Dengan tadi misalkan biaya mesin yang pembelian mesin di waktu lalu, harga perolehannya berapa 5 tahun yang lalu, itu juga merupakan historical cost. Atau misalkan 3 tahun yang lalu pernah Pak, ini mesinnya dilakukan overhaul. Ya, servis berat atau turun mesin di servis. Nah, itu biayanya masuk nggak Pak dalam pertimbangan dalam analisis DCA? Tidak. Itu merupakan historical cost. Ya, itu merupakan historical cost. Nggak usah dimasukkan dalam analisis DCA. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Berikutnya, sehingga kalau dari tadi kan kita berbicara tentang differential cost analysis. Sebenarnya secara teknis apa sih Pak yang dimaksud dengan differential cost itu? Bahasa simpelnya adalah beda biaya kan gitu ya. Berarti differential cost itu bisa kita rumuskan sebagai terminologinya ini, terminologi differential cost bisa kita ganti menjadi delta TC atau selisih total biaya kan gitu. Sekali lagi saya ulang, sehingga differential cost itu bisa kita ganti, kita simbolkan menjadi delta TC. Delta TC. Nah, delta TC secara matematis berarti bisa kita cari dengan jalan mengurangkan atau menyelisihkan antara dua total biaya. Sehingga delta TC adalah sama dengan TC1 minus TC0 atau TC2 minus TC1, itu terserah lah ya, atau TCA minus TCB, terserah. Tapi yang jelas differential cost itu merupakan delta TC, selisih total cost. Itu differential cost. Artinya ada kondisi 1, kondisi 0, kondisi 1, kondisi 2, terserah. Oke. Nah, kemudian kalau ada tambahan biaya, maka wajib hukumnya bahwa nanti pasti ada tambahan output. Coba ini direnungkan. Kalau ada tambahan biaya dalam bisnis, maka menuntut dan wajib hukumnya harus ada tambahan output. Kalau ada tambahan biaya, kemudian outputnya tidak bertambah, itu namanya inefisiensi. Paham ya? Jadi saya ulang, kalau ada tambahan biaya, namun tidak ada tambahan output, itu namanya inefisiensi. Nah, kalau inefisiensi itu jelas hukumnya haram. Itu nggak boleh dalam bisnis. Sehingga kalau ada tambahan biaya, wajib hukumnya harus ada tambahan kuantitas hasil produksi atau tambahan output. Nah, jika tambahan output hasil produksi itu saya lambangkan dengan delta Q, ya, delta Q, maka differential cost per unit atau DCU, differential cost per unit, saya singkat DCU, adalah berarti sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q. Oke, sehingga delta TC dibagi dengan delta Q ini merupakan differential cost per unit, atau kalau kita belajar ekonomi itu namanya MCU, marginal cost per unit. Paham sampai di sini? Ngerti ya? Kan kalau kita belajar ekonomi, mikroekonomi dulu kan ada istilah namanya marginal cost, kemudian marginal cost per unit kan gitu. Ya. Nah, marginal cost per unit atau differential cost per unit di akuntansi biaya adalah merupakan delta TC dibagi dengan delta Q. Delta TC dibagi delta Q. Nah, sebagai contoh untuk memahami delta TC, kemudian delta Q dan marginal cost per unit itu ada di contoh di bukunya Pak Charter. Ya, ada di contoh bukunya Pak Charter. Coba kita lihat. Ya, di contoh di bukunya Pak Charter. Di exhibit 21 strip 1. Kita perhatikan.
Misalkan ini Gilbert Company ini melakukan capacity analysis nih. Mulai dari kapasitas yang terpakai 60%, 80%, sampai 100%, sampai kalau digeber 120%. Nah, kalau di masing-masing level of activity ini ada tentu saja variable cost-nya dan ada fixed cost-nya. Rinciannya seperti ini, kita tidak perlu baca ini rinciannya seperti apa. Yang jelas yang kita pengen tahu adalah total cost, yaitu total manufacturing cost ditambah total commercial cost atau operating expense. Ya, total cost-nya ketika level of activity-nya 60% adalah 324.250. Ketika 80% level of activity-nya adalah 423.400. 100% level of activity total cost-nya 500.000. 120% level of activity-nya maka total cost-nya 594.800. Kalau Gilbert Company ini menggunakan hanya 60% level of activity-nya, level of capacity-nya, maka jumlah output yang dihasilkan 60.000. Kalau kapasitas terpakai 80%, maka 80.000 unit produk dihasilkan. Kalau 100% kapasitasnya dipakai full semuanya, maka akan menghasilkan 100.000 unit produk. Kalau digeber sampai melebihi batas kapasitas maksimalnya, yakni sampai 120%, maka dia akan menghasilkan 120.000 unit barang. Mungkin Anda ada yang bertanya begini, Pak, bisa enggak? Itu kan kapasitasnya cuma maksimal 100%, kok digeber sampai 120%? Emang bisa, Pak? Jawabannya adalah bisa. Bisa saja. Hanya saja itu nanti kalau terus-terusan digeber melebihi level of capacity, maka dalam jangka tidak terlalu lama mesinnya akan rusak. Kalau mesinnya rusak, ya proses produksi stuck, terhenti. Itu aja sih efeknya. Tapi kalau cuma sekali, dua kali out of capacity, itu masih tidak apa-apa. Oke, kemudian maka kita bisa mencari average unit cost. Ya, unit cost-nya adalah tentu saja total cost dibagi dengan total output. Sehingga total cost-nya ini 324.250 dibagi 60.000 sama dengan 5,4. Oke, kemudian level of capacity 80%, unit cost-nya 5,29. 423.400 dibagi 80.000. Level 100%, 500.000 cost-nya total dibagi dengan 100.000 unit output-nya, sehingga cost per unitnya $5. Nah, yang 120% 4,96. Oke, kemudian differential cost total. Differential cost itu ya simple, tinggal diselisihkan saja antara total cost 1 dan total cost 2. Total cost 1 atau total cost 0 misalkan yang ini. 324.250. Kita selisihkan dengan total cost 1, 423.400. Jadi selisih total cost kapasitas 60% dan 80% adalah 99.150. Kemudian selisih antara 80% dan 100% adalah cost-nya selisihnya 76.600. Selisih antara 100% dan 120%, selisih cost-nya adalah 94.800. Itu differential cost in total. Nah, kalau ditanya differential cost per unit gimana, Pak? Ya tinggal kita bagi saja differential cost total dengan differential per unit. Differential unit yang dihasilkan. Perbedaan unit yang dihasilkan. Kalau begitu, kita lihat di sini. Level 60 dan 80. Perbedaan total cost-nya adalah 99.150. Perbedaan kuantitas yang dihasilkan adalah 80 minus 60 sama dengan 20.000. 99.150 dibagi 20.000 hasilnya 4,96. Nah, 4,9 ini disebut sebagai differential cost per unit atau marginal cost per unit. Nah, kalau 80 dan 100 kita selisihkan, maka selisih total cost-nya 76.600. Selisih kuantitas output-nya juga 20.000. Maka dibagi 20.000 76.600 sama dengan 3,83. Ini marginal cost per unit. Demikian juga yang 100 dan 120. Marginal cost per unitnya $4,74, yaitu 94.800 selisih total cost dibagi dengan selisih outputnya 120 minus 100 sama dengan 20.000, 4,74. Oke, paham ya sampai di sini ya? Nah, konsepsi mengenai differential cost, kemudian marginal cost per unit, ini akan kita pakai dalam solving any kind of
cases related to differential cost analysis. Oke, sekali lagi simple ya ternyata ya. Secara pondasinya simple sekali. Differential cost analysis ini bahwa kita hanya perlu paham mana itu relevant cost dan relevant revenue, kemudian kita bandingkan dalam rangka in order for making accurate decision, yaitu go or not go satu project tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.